Dan kufur besar disebutkan ada 6 macam, sebagian mengatakan ada 5 macam. Apa itu macam-macam kufur besar, ibu-ibu? Yang pertama, kufur takdzib. Wa huwa an yukadzibal Islam war Rasul wal Quran. Ya, biqalbihi wa lisanihi. Itu mendustakan Islam, mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran dengan hati dan lisannya. Di mana dia meyakini Islam itu dusta, Rasul itu dusta, Nabi Muhammad bohong. Maka ini ya kufur takdzib namanya, Bu. Dan pelakunya murtad dari agama Islam. Ya. Yang kedua itu kufur juhud. Wa huwa an ya yukadziba al-Islam wa Rasul bilisanihi wa ya'taqidu sidqahu biqalbihi. Apa itu kufur juhud? Kufur juhud itu, ibu-ibu, meyakini kebenaran Rasul, kebenaran Islam dengan hatinya, tapi lisannya mendustakannya. Ini namanya kufur juhud. Jadi kufur juhud itu meyakini Islam itu benar sebetulnya, tapi lisannya mengatakan Islam dusta. Contohnya siapa? Fir'aun. Dan hampir semua kaumnya para nabi dan rasul jatuhnya dalam kufur juhud. Allah Ta'ala berfirman, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan mereka juhud, ya, mengingkari risalah Nabi Musa, sementara hati mereka meyakini kebenarannya akibat kezaliman dan kesombongan mereka. Nah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallah jami'an. Ini namanya kufur juhud, ya. Kufur juhud dibagi oleh para ulama menjadi 2 macam. Ada juhud mutlak dan ada juhud muqayyad. Juhud mutlak apa itu? Yaitu ya mengingkari, menjuhudi Islam, Rasul, Al-Quran secara umum. Nah, ini namanya juhud mutlak, juhud yang sempurna. Ada lagi juhud muqayyad, itu juhud yang terikat pada suatu perkara saja. Seperti meyakini, ada orang yang meyakini bahwa zina halal, atau meyakini bahwa minum arak halal. Maka pelakunya, ibu-ibu sekalian, ya, disebut dengan jahid, mengingkari dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Atau mengingkari kewajiban sholat 5 waktu dan mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib. Maka para ulama mengatakan ini kafir. Ya, murtad dari agama Islam. Nah, ini namanya, ibu-ibu, ya, kufur juhud. Juhud ada 2 macam, juhud mutlak dan juhud muqayyad. Macam yang ketiga yaitu kufur al-iba wal istikbar. Kufur enggan dan sombong. Seperti kufurnya iblis. Apa itu kufur enggan dan sombong, ibu-ibu? Yaitu meyakini Islam itu benar. Islam benar, Rasul benar, dia yakini dengan hatinya dan dia ucapkan dengan lisannya. Tapi dia tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima Islam karena kesombongannya, Bu. Kenapa? Kesombongannya. Iblis, ya, meyakini dengan hatinya bahwa perintah Allah itu hak, bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Tapi kemudian ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, gak mau. Kenapa? Karena sombong. Ya. Gak maunya karena kesombongan dia, Bu. Ini kufur besar. Maka kalau ada orang yang mengatakan, maaf ya, saya gak mau sholat karena kesombongan dia,
Ini kufur besar, bukan kufur kecil. Iya. Kalau ada orang berkata, maaf ya, saya nggak mau puasa. Gengsi saya puasa Ramadan itu, kata misalnya gitu. Ini kufur besar, bukan kufur kecil. Iya. Nah ini, dia yakin Islam benar. Kalau ditanya, kamu yakin Islam benar? Yakin. Dia ucapkan dengan lisannya, tapi dia sombong, enggan. Iya. Abu Thalib meyakini kebenaran Rasulullah. Bahkan mengucapkan dengan lisannya, dengan syair-syairnya akan kebenaran Rasulullah SAW. Tapi Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena kesombongannya. Sombong dia, enggan dia, nggak mau. Iya. A'udzubillah ya, jangan sampai kita terkena penyakit ini Pak, Bu. Ada seorang wanita misalnya tahu jilbab itu wajib, dia yakin, tapi nggak mau pakai jilbab karena kesombongannya, bukan karena ngikutin hawa nafsu. Bedakan itu. Kalau dia karena ngikutin hawa nafsu ya dia tidak disebut kafir, dia pelaku dosa besar, dan itu tidak termasuk kufur besar, tapi itu kufur kecil. Tapi kalau dia tidak mau pakai jilbab karena sombong, dia meremehkan syariat, meremehkan Allah dan Rasulnya, maka yang seperti ini kufur besar, ya, yang bisa membuat pelakunya keluar dari Islam. Kemudian ibu-ibu sekalian, yang keempat itu kufur i'rab. Kufur i'rab, berpaling. Apa itu kufur i'rad? Allah yukadzib wa la yusaddiq. Dia tidak mendustakan Islam, ya, Rasul, Al-Quran, tapi juga tidak membenarkannya, tengah-tengah. Dia mengatakan, saya tidak mendustakan Islam, tapi saya juga tidak membenarkan. Maka ini disebut dengan kufur i'rad. Dan dia pun tidak mau untuk berusaha untuk mempelajari Islam. Ya, tentang hakikat Islam itu seperti apa. Ini namanya kufur i'rad. Ya. Kemudian yang ke berapa? Yang ke 5, kufur nifaq. Apa itu kufur nifaq? Ini kebalikan kufur juhud. Kalau kufur juhud kan meyakini dengan hati kebenaran Islam, tapi mendustakan dengan lisan. Kalau kufur nifaq membenarkan dengan kebalikan. Kalau kufur nifaq mendustakan dengan hatinya dan membenarkan dengan lisannya. Lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lisannya mengatakan Islam benar, tapi hatinya meyakini akan bahwa Islam itu bohong, dusta. Ya, dia tidak beriman. Ini orang munafik namanya Pak, Bu. Ini kufur besar, iya. Yang seperti ini yang disebutkan oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka. Iya. Kemudian yang ke-6, kufrus syak war raib. Itu meragukan kebenaran Islam. Ragu dia. Saya ragu. Saya ragu sama Islam ini. Saya ragu sama Rasul. Saya ragu sama Nabi Muhammad misalnya. Ini kufur besar. Yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah ini ibu-ibu sekalian, jadi kufur besar ini ya ada disebutkan ya oleh Ibnu Qayyim 5. Sebagian mengatakan 6. Ya. Ini kufur besar. Adapun kufur kecil, yaitu semua maksiat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai kufur, tapi pelakunya tidak kafir. Contoh misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Kata Ibnu Abbas apa? Laisal kufru huna kama yafhamun. Wa innamal kufru alladhi la yanqulu 'anil millah kufrun duna kufrin.
Bukanlah kufur kafir dalam ayat ini seperti yang dipahami oleh mereka kaum Khawarij. Akan tetapi ia adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ia kufur di bawah kufur, artinya kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Iya. Orang yang berhukum dengan hukum Allah karena ngikutin hawa nafsu dan dia yakin sebetulnya hukum Islam itu yang paling benar, maka pelakunya fasik, pelaku dosa besar. Tapi kalau dia berhukum dan hukum selain Allah dengan keyakinan bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu boleh, nggak masalah, berarti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka kita lihat, ya dia melakukan seperti itu karena terkena syubhat enggak? Karena banyak orang yang terkena syubhat dalam masalah ini, maka harus ditegakkan dulu hujah, dipahamkan dulu. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ibu-ibu sekalian, contoh kufur, maksiat yang disebut kufur tadi. Di antaranya juga maksiat yang disebut kufur. Kata Rasulullah, "Ithnani fi ummati huma bihim kufrun." Ada dua perkara dalam umatku akan senantiasa ada dan itu kufur. Ya. Yang pertama apa nufil ansab, menikam atau mencela nasab. Wan niyah 'alal mayyit, dan meratapi mayat. Ya, Rasulullah menyebut itu kufur, tapi para ulama sepakat bahwa pelakunya tidak kafir. Ya, orang yang mencela nasab orang lain dia telah melakukan dosa besar, pelakunya fasik. Demikian pula wanita atau siapapun yang meratapi mayat, maka dia sudah melakukan dosa besar, tapi pelakunya tidak kafir. Iya. Demikian pula para wanita yang durhaka sama suami disebut oleh Rasulullah kufur. Kata Rasulullah, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni uritun nar, fa idza aktsara ahlihan nisa yakfurna." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena diperlihatkan kepadaku api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Mereka kafir. Lalu ada seorang wanita bertanya, "Ya Rasulullah, yakfurna billah, mereka kafir kepada Allah?" Kata Rasulullah, "La, bukan. Yakfurna al-ashir, mereka kafir kepada suami." Lihat Rasulullah SAW menamai durhaka sama suami disebut dengan kafir, Bu. Tapi itu bukan kafir besar, ya. Itu kafir kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Nah ini ibu-ibu, dan kufur itu Bu, kufur besar. Ya, kufur itu dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Ya. Kufur dengan hati contohnya tadi. Meyakini keyakinan-keyakinan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Seperti dia meyakini, ya, Rasul itu dusta, Islam itu nggak benar. Keyakinan-keyakinan seperti ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia meyakini Al-Quran itu yang nggak benar misalnya. Ini keyakinan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur bisa dengan ucapan. Seperti kamu mengucapkan kata-kata kufur, seperti mencaci maki Allah dan Rasulnya. Maka orang ini kafir. Iya. Kufur bisa dengan perbuatan. Seperti apa? Contoh misalnya ada orang yang menginjak-injak Al-Quran. Menghina Al-Quran. Kafir pelakunya, Bu. Iya. Seperti orang yang sujud kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa ini berhak untuk disujudi. Ya, selain Allah. Ya. Dan sujud kepada selain Allah dalam Islam termasuk apa? Kufur besar. Nah ini ibu-ibu sekalian, ya.
Ini kufur, ini kebalikan iman. Kebalikan iman itu kufur.